Halo Sobat Edsan, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kasinta, tutor matematika edsan.id. Pada video ini kita akan membahas materi tentang eksponen. Yuk simak video berikut ini. Sobat Edsan, pada video ini kita akan membahas mengenai persamaan eksponen. Bagaimana cara kita menentukan persamaan eksponen? Langkah pertama, kita ingat kembali bagaimana bentuk grafik dari Y sama dengan 2 pangkat X. Y sama dengan 2 pangkat X memiliki bentuk grafik yang berwarna biru, di mana pada titik X sama dengan minus 2 akan senilai dengan 1/4, lalu ketika X sama dengan minus 1 akan senilai setengah, lalu pada X sama dengan 0 akan senilai dengan 1, dan seterusnya. Bagaimana cara kita menentukan solusi persamaan? Salah satu bentuk persamaan yang sederhana adalah tentukan bagaimana solusi dari 2 pangkat X sama dengan 4. Untuk menentukan persamaan 2 pangkat X sama dengan 4, di sini kita akan mencari perpotongan. Jadi ketika kita mencari solusi dari fx sama dengan gx, artinya kita sama saja mencari perpotongan antara kurva y sama dengan fx dengan y sama dengan gx. Jadi, untuk menentukan solusi persamaan dari fx sama dengan gx, itu sama saja dengan mencari perpotongan titik dari y sama dengan fx dan y sama dengan gx. Sebagai ilustrasi, kita di sini akan mencari bagaimana solusi dari 2 pangkat x sama dengan 4. 2 pangkat x sama dengan 4, berarti kita cari perpotongan antara kurva y sama dengan 2 pangkat x dan y sama dengan 4. Di sini kita lihat potongan antara y sama dengan 2 pangkat x dan y sama dengan 4. Jadi y sama dengan 4 ini adalah kurva yang bergaris kuning ini, dan y sama dengan 2 pangkat x itu adalah kurva yang berwarna biru. Jadi perpotongan antara 2 pangkat x dan y sama dengan 4 adalah di titik ini. Nah, titik ini tercapai ketika x-nya sama dengan 2. Oleh karena itu, solusi dari 2 pangkat x sama dengan 4 adalah solusi 2 pangkat x sama dengan 4 adalah x sama dengan 2. Kemudian, bagaimana solusi dari 2 pangkat x sama dengan 1? Berarti, ketika kita mencari 2 pangkat x sama dengan 1, kita mencari perpotongan antara kurva y sama dengan 2 pangkat x dan kurva y sama dengan 1. Di sini kita lihat y sama dengan 2 pangkat x dan y sama dengan 1. Perpotongan kurva ini adalah titik ini, di mana titik ini tercapai ketika x-nya sama dengan 0. Oleh karena itu, solusi dari 2 pangkat x sama dengan 1 itu adalah x sama dengan 0. Jadi, solusi 2 pangkat x sama dengan 1 adalah x sama dengan 0. Nah, apa arti dari x sama dengan 0? Artinya, ketika kita mensubstitusikan x sama dengan 0 ke 2 pangkat x, maka akan senilai dengan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 senilai dengan 1. Oleh karena itu, solusi dari 2 pangkat x sama dengan 1 adalah nilai x yang memenuhi persamaan 2 pangkat x sama dengan 1. Jadi di sini kita lihat untuk menentukan persamaan eksponensial, kita dapat menggunakan grafik eksponen. Namun, grafik eksponen tidak mudah untuk dibentuk. Kalau di sini kita melihat bahwa grafik eksponen sederhana, yaitu y sama dengan 2 pangkat x. Bagaimana nanti kalau grafiknya itu y sama dengan 2 pangkat x plus 4, atau y sama dengan 2 pangkat x plus 4/2, dan lain-lain. Kita membutuhkan waktu untuk membuat grafik. Nah, membuat grafik ini kita artinya menghitung satu persatu nilai dari fx di per masing-masing titiknya. Ketika kita salah hitung, maka kita akan mendapatkan solusi yang tidak presisi atau solusi yang salah. Jadi,
Menggunakan grafik dapat menentukan persamaan eksponen, namun di sini kita belum tentu mendapatkan persamaan eksponen yang presisi, dan yang kedua belum tentu semua persamaan eksponen dapat digambarkan secara manual karena butuh banyak waktu. Oleh karena itu kita akan membahas bagaimana cara-cara untuk menentukan persamaan eksponen dengan menggunakan bentuk-bentuk tertentu. Berikut bentuk-bentuk persamaan eksponen yang akan kita selesaikan. Yang basisnya sama namun pangkatnya berbeda. Terus ini bentuk eksponen yang menyerupai persamaan kuadrat. Lalu di sini basisnya sama tapi dalam bentuk fungsi X. Kemudian basisnya berbeda tapi pangkatnya sama, dan basisnya berbeda tapi pangkatnya sama, tapi di sini A dan B merupakan suatu konstanta, dan fx pangkat gx, jadi pangkatnya dalam bentuk fungsi X dan basisnya pun juga dalam bentuk fungsi X. Nah, di sini kita tidak perlu lagi untuk menggambarkan bagaimana bentuk persamaan dari A pangkat fx dan A pangkat gx. Jadi, untuk menyelesaikan bentuk ini, kita akan selesaikan sebagai berikut. Sebagai contoh, kita bahas bentuk yang pertama. Jadi, bentuk yang pertama itu, adalah ketika fx, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Di sini kita lihat bahwa A dan di sini juga A, artinya basisnya sama tapi pangkatnya berbeda, yaitu fx dan gx. Nah, di sini kita lihat bahwa fx dan gx ini, gx ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi gx-nya ini merupakan 0, atau bisa juga gx-nya ini merupakan suatu konstanta, atau bisa juga gx-nya berupa fungsi dalam x. Sebagai contoh di sini, untuk menyelesaikan A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, karena basisnya sudah sama, maka untuk penyelesaiannya adalah idenya fx sama dengan gx. Jadi, ketika kita memiliki suatu persamaan eksponen dengan basis yang sama dan perpangkatannya berbeda, maka solusinya dapat diperoleh dari persamaan dari bentuk pangkatnya, yaitu fx sama dengan gx. Jadi, untuk bentuk yang pertama, kita dapat menyelesaikan menggunakan menyamakan pangkatnya. Sebagai contoh, di sini, misal 3 pangkat 2x min 5 sama dengan 1. 3 pangkat 2x min 5 sama dengan 1. Berarti di sini kita lihat 3 pangkat 2x min 5 sama dengan 1. Tapi 1 bukan 3, padahal di sini bentuknya harus basis yang sama. Namun, seperti yang kita tahu berdasarkan sifat eksponen, ketika suatu bilangan tidak 0, kita pangkatkan 0 akan menghasilkan 1. Oleh karena itu, bentuk 3 pangkat 2x min 5 kita bisa ubah bentuknya menjadi 3 pangkat 2x min 5. Nah, 1 ini merupakan 3 pangkat 0. Berarti di sini kita bisa melihat bahwa fx-nya adalah 2x min 5, gx-nya adalah 0. Oleh karena itu, solusi dari 3 pangkat 2x min 5 sama dengan 3 pangkat 0 adalah 2x min 5 sama dengan 0. 2x min 5 sama dengan 0 artinya terpenuhi ketika 2x min 5 pindah ke kanan atau kita jumlahin 5 di kedua ruas, itu akan menghasilkan 5 dan x akan menghasilkan 5 per 2. Sehingga solusi dari 3 pangkat 2x min 5 sama dengan 1 adalah x sama dengan 5 per 2. Nah, maksudnya untuk x sama dengan 5 per 2 ini, ketika kita substitusi x sama dengan 5 per 2 ke ke persamaan ini, jadi 3 pangkat 5 per 2 dikali dengan 2, jadi 2x min 5, berarti 2 kali 5 per 2, dikurangi dengan 5, berarti 2 dikali 5 per 2. 2 dikali 5 per 2 itu senilai dengan 5, berarti di sini 3 pangkat 5 minus 5, atau 3 pangkat 0 yang senilai 1. Jadi, solusi dari persamaan pasti akan memenuhi persamaan ini sendiri, gitu. Untuk contoh selanjutnya, kita akan membahas bagaimana bentuk perpangkatan A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, namun gx-nya adalah konstanta yang tidak 0. Sebagai contoh, di sini 3 pangkat 2x minus 21 sama dengan 81.
Di sini kita lihat 3 tidak sama dengan 81, tapi kita pertama cek dulu apakah 81 bisa kita nyatakan sebagai perpangkatan dari 3. Berarti kita di sini cek 3 pangkat 2x minus 21. Nah, 3 pangkat berapakah yang menghasilkan 81? Nah, benar 3 pangkat 4 itu menghasilkan 81. Nah, di sini kita lihat bahwa basisnya sama-sama 3, namun solusinya adalah, berarti ini bisa dicoret sebenarnya. Jadi ini akan menghasilkan 2x minus 21 sama dengan 4. Nah, solusi dari 2x minus 21 sama dengan 4, berarti ini sama dengan 2x sama dengan 4 plus 21. Berarti 2x sama dengan 25, x sama dengan 25 per 2. Maka, solusi dari 3 pangkat 2x minus 21 sama dengan 81. Ini akan menghasilkan x sama dengan 25 per 2. Dengan cara yang sama, apabila kita substitusi x sama dengan 25 per 2 ke 3 pangkat 2x minus 21, akan menghasilkan nilai 81. Untuk contoh selanjutnya, kita akan menghitung bagaimana bentuk contoh ketika a pangkat fx sama dengan a pangkat gx, namun fx-nya dalam fungsi x dan gx-nya pun juga dalam bentuk fungsi x. Sebagai contoh, 2 pangkat x min 9 sama dengan 8 pangkat x plus 1. Berarti di sini kita lihat 2 pangkat x min 9, berarti di sini pangkatnya dalam bentuk fungsi x, di sini 8 pangkat x plus 1. Nah, 8x plus 1 merupakan fungsi dalam x. Di sini kita akan menghitung apakah 2 dan 8 ini bisa dinyatakan dalam bentuk perpangkatan dengan basis yang sama. Berarti di sini pertama kita cek dulu 2 dan 8. 8 itu senilai dengan 2 pangkat 3. Berarti di sini kita menghitung 2 pangkat x min 9 sama dengan 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Berarti di sini 2 pangkat 3 kita pangkatkan lagi dengan x plus 1. 2 pangkat x min 9 sama dengan 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi x plus 1. Berdasarkan sifat eksponensial, apabila a pangkat m kita pangkatkan n lagi, akan menghasilkan a pangkat m dikali n. Atau hasil dari 2 pangkat x min 9 sama dengan, karena ini 2 pangkat 3, kita pangkatkan dengan x plus 1, akan menghasilkan 2 pangkat 3 dikali dengan x plus 1. Sehingga 2 pangkat x min 9 sama dengan 3 dikali x plus 1 akan menghasilkan 3 dikali x akan menghasilkan 3x, 3 dikali 1 akan menghasilkan plus 3. Di sini kita melihat bahwa bentuknya sudah sama, yaitu basisnya sama, namun di sini fungsi dalam x dan ini juga fungsi dalam x. Sehingga solusi dari persamaan ini adalah x min 9 sama dengan 3x plus 3. X min 9 sama dengan 3x plus 3, kita pindah ruas, x pindah ke sini, jadi x dikurangi dengan x, itu akan senilai dengan 2x, minus 9 plus 3 dipindah ruas akan menjadi minus 3, jadi minus 9 minus 3 akan menghasilkan minus 12, sehingga 2x sama dengan min 12, untuk menghasilkan x maka kita bagi 2 kedua ruas, berarti min 12 dibagi 2, berarti min 6. Jadi, solusi dari 2 pangkat x min 9 sama dengan 8 pangkat x plus 1 menghasilkan x sama dengan minus 6. Selanjutnya, kita akan membahas bentuk persamaan yang kedua dengan bentuk a dikali p pangkat 2 kali fx ditambah dengan b dikali p pangkat fx ditambah c sama dengan 0. Untuk ide penyelesaian dari bentuk ini adalah kita memisalkan suatu variabel baru. Untuk lebih jelasnya, kita dapat lihat di sini. Bentuk a kali p pangkat 2 kali fx, dan di sini kita lihat b kali p pangkat fx. Di sini b dikali p pangkat fx, p pangkat fx ini bisa kita misalkan suatu variabel baru. Jadi, misal y sama dengan p pangkat fx. Jadi untuk bentuk kedua ini, idenya adalah kita misalkan bentuk suatu persamaan baru, yaitu y sama dengan p pangkat fx. Jadi di sini kita lihat a kali p pangkat 2 fx. Nah, p pangkat fx, jadi p
pangkat fx, ketika kita pangkat 2, jadi suatu persamaan eksponen kita kuadratkan, berarti bentuk pangkat yang dipangkatkan kembali itu akan merubah bentuknya menjadi P, namun pangkatnya dikalikan, yaitu 2 dikali fx. Sehingga persamaan ini itu merupakan bentuk persamaan kuadrat. Jadi ketika kita misalkan Y sama dengan P pangkat fx, maka P pangkat 2 dikali fx merupakan Y kuadrat. Jadi persamaan bentuk kedua dapat ditulis dengan mensubstitusikan. Jadi misal Y sama dengan P pangkat fx, kemudian substitusikan variabel ini ke persamaan ini, sehingga ini akan menjadi A P pangkat 2fx itu merupakan bentuk Y kuadrat, A dikali Y kuadrat, ditambah dengan B dikali dengan P pangkat fx. P pangkat fx merupakan Y, ditambah dengan C sama dengan 0. Jadi, untuk menyelesaikan bentuk berikut, kita cukup misalkan variabel baru, yaitu Y sama dengan P pangkat fx, kemudian kita substitusi variabel tersebut ke persamaan ini, sehingga diperolehlah suatu persamaan kuadrat. Setelah kita mendapatkan persamaan kuadrat ini, kita tentukan solusi dari Y. Setelah memperoleh solusi dari Y, jadi kita bentuk ini, substitusi. Setelah kita substitusi, kita tentukan solusi Y dari, misalkan di sini kita bintang. Jadi solusi Y dari persamaan bintang. Jadi setelah mensubstitusi, kita dapat perolehan persamaan kuadrat, lalu kita selesaikan persamaan ini, yaitu kita peroleh hasilnya adalah Y, kemudian kita substitusi kembali Y sama dengan P pangkat fx. Nah, setelah ini kita akan memperoleh hasil dari fx tersebut. Sebagai contoh, di sini kita bisa menyelesaikan bentuk persamaan sebagai contoh, kita akan menentukan bagaimana bentuk solusi dari 3 dikali dengan 5 pangkat 2x minus 13 dikali dengan 5 pangkat x sama dengan 10. Jadi kita akan menentukan bagaimana bentuk solusi dari persamaan 3 dikali 5 pangkat 2x dikurang 13 dikali 5 pangkat x sama dengan 10. Nah, bentuk ini menyerupai bentuk yang kedua, bukan bentuk yang pertama. Karena pada bentuk yang pertama, ininya pangkatnya itu tidak ada suatu konstanta yang ada di sini gitu. Jadi di sini kita bisa lihat ini merupakan bentuk persamaan kuadrat. Jadi dengan memisalkan 5 pangkat x sebagai suatu variabel y. Jadi misal y sama dengan 5 pangkat x. Y kuadrat, berarti y kuadrat itu sama dengan 5 pangkat x di pangkat 2. Jadi 5 pangkat x kuadrat. Nah, bentuk persamaan 5 pangkat x pangkat 2 berarti itu merupakan 5 pangkat 2x. 5 pangkat 2x. Jadi berdasarkan sifat eksponensial, kita tahu ketika suatu bilangan pangkat dipangkatkan kembali akan menghasilkan suatu bilangan pangkat dengan basis yang sama, yaitu 5, namun pangkatnya dikalikan, jadi x dikali 2, maka 5 pangkat 2x. Jadi di sini kita lihat bahwa y kuadrat itu sama dengan 5 pangkat 2x dan y sama dengan 5 pangkat x. Sehingga bentuk ini kita dapat tulis ulang dengan mensubstitusi variabel y. Kita peroleh bahwa 3 dikali 5 pangkat 2x. 5 pangkat 2x berarti senilai dengan y kuadrat, berarti 3y kuadrat dikurang dengan 13 dikali 5 pangkat x. 5 pangkat x merupakan y, berarti 13 dikali y sama dengan 10. Nah, di sini kita lihat bentuk persamaan kuadrat. Untuk lebih jelasnya kita bisa pindah 2 terlebih dahulu. 3 kali y kuadrat 3y kuadrat dikurang dengan 13y min 10 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat ini. Nah, pemfaktoran dari persamaan kuadrat ini akan menghasilkan 3y
Ini 3Y. Jadi sini 3Y dan Y. Terus kita akan menghitung bentuknya. Kalau dia dikali hasilnya minus 30, kalau dia dijumlah minus 13. Sehingga kita peroleh bentuknya adalah 3Y plus 2 dikurang dengan 5 sama dengan 0. Jadi di sini kita lihat bahwa 3Y dikali Y itu 3Y kuadrat. Kemudian 3Y dikali minus 5, jadi minus 15Y ditambah dengan 2 kali Y, 2Y. Jadi minus 15Y ditambah 2Y itu akan menghasilkan minus 13Y. Kemudian 2 dikali minus 5 itu sama dengan minus 10. Jadi bentuk ini sama dengan bentuk ini. Di sini kita peroleh hasil bahwa solusinya 3Y plus 2 sama dengan 0, atau ini terpenuhi ketika Y sama dengan minus 2/3. Kemudian satu lagi solusinya adalah ketika Y min 5 sama dengan 0 atau Y sama dengan 5. Jadi solusi dari 3Y kuadrat kurang 13Y sama dengan 10 itu adalah Y sama dengan minus 2/3, dan yang kedua adalah Y sama dengan 5. Setelah kita memperoleh nilai Y, jadi di sini kita sudah sampai ke langkah mensubstitusi Y sama dengan 5 pangkat X, lalu mensubstitusi nilai ini ke persamaan ini, kita peroleh persamaan kuadrat, yaitu 3Y kuadrat min 13Y min 10 sama dengan 0. Kemudian kita tentukan solusi Y, di sini kita peroleh Y sama dengan minus 2/3 dan Y sama dengan 5. Langkah selanjutnya adalah kita substitusi kembali persamaan dalam bentuk awal, karena di sini kita lihat pada soal bahwa yang ditanya itu adalah nilai dari X, bukan nilai dari 5 pangkat X. Jadi di sini kita pertama substitusikan terlebih dahulu. Y sama dengan minus 2/3 itu Y sama dengan minus 2/3 ini senilai dengan 5 pangkat X sama dengan minus 2/3. 5 itu adalah bentuk eksponen, dengan 5 itu besar dari 1 dan dipangkatkan X. Jadi 5 pangkat X akan selalu bernilai positif untuk X berapapun. Sementara kita di sini menemukan 5 pangkat X sama dengan minus 2/3. Artinya tidak ada solusi X yang memenuhi minus 2/3. Jadi di sini dari bentuk Y sama dengan minus 2/3 kita tidak memperoleh solusi dari X. Jadi ini tidak ada solusi X untuk 5 pangkat X sama dengan minus 2/3. Kemudian selanjutnya kita akan mencek satu bentuk lagi, yaitu solusi ketika Y sama dengan 5. Y sama dengan 5 itu sama ketika kita mensubstitusi 5 pangkat X ke Y. Berarti Y sama dengan 5 pangkat X sama dengan 5. 5 itu merupakan 5 pangkat 1. Berarti 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 1. Berdasarkan bentuk pertama, ketika persamaan dengan basis yang sama, maka solusinya adalah ketika pangkatnya sama. Jadi 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 1, itu solusinya adalah X sama dengan 1. Jadi solusi dari 3 kali 5 pangkat 2X dikurang 13 dikali 5 pangkat X sama dengan 10 adalah X sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaian persamaan ini tersebut adalah 1. Jadi himpunan penyelesaian persamaan tersebut adalah 1. Untuk lebih memahami, kita akan membahas contoh yang kedua untuk bentuk kedua, yaitu misal kita akan mencari solusi dari 7 pangkat 2X ditambah dengan 2 kali 7 pangkat X ditambah 9 sama dengan 0. Jadi kita akan mencari solusi X yang memenuhi 7 pangkat 2X ditambah 2 kali 7 pangkat X ditambah 9 sama dengan 0. Di sini kita misal suatu variabel baru, misal Y sama dengan 7 pangkat X. Jadi di sini misal Y sama dengan 7 pangkat X. Nah, selanjutnya kita akan menentukan Y kuadrat. Y kuadrat berarti 7 pangkat X di pangkat 2 gitu.
7 pangkat X di pangkat 2 akan menghasilkan 7 pangkat 2X. Sehingga ketika kita mensubstitusi nilai Y sama dengan 7 pangkat X ke persamaan ini, akan mengubah bentuk persamaan menjadi 7 pangkat 2X itu senilai dengan Y kuadrat, ditambah dengan 2 kali 7 pangkat X, berarti 2 dikali Y, ditambah 9 sama dengan 0. Untuk persamaan ini, itu agak susah untuk kita faktorkan, karena kita pertama harus mencari yang hasil perkaliannya adalah 9, namun dijumlahkan adalah 2. Untuk mencek, ketika teman-teman susah untuk memfaktorkan suatu persamaan kuadrat, teman-teman bisa mencek bagaimana bentuk diskriminannya. Diskriminan dari persamaan ini itu adalah B kuadrat. Untuk lebih jelasnya, ketika persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka nilai diskriminannya adalah B kuadrat dikurang 4 dikali dengan A dikali dengan C. Nah, berarti untuk persamaan ini memiliki diskriminan B-nya, berarti B-nya di sini itu adalah B kuadrat atau 2 kuadrat, berarti 2 kuadrat dikurang dengan 4 dikali A. A-nya berarti di sini 1, berarti 4 dikali 1 dikali dengan C. C-nya di sini adalah 9. Berarti di sini kita peroleh bahwa 4, 2 kuadrat itu 4, dikurang dengan 4 dikali 1 dikali 9. Berarti di sini 36, berarti 4 dikurang 36 sama dengan minus 32. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika D atau diskriminan itu bernilai minus 32, atau kita bisa bilang diskriminannya bernilai negatif, maka bentuk persamaan ini itu merupakan definite positif. Kalau dia definite positif, artinya dia tidak akan pernah memotong sumbu X. Sehingga karena diskriminannya kecil dari 0, maka tidak ada solusi dari Y yang memenuhi persamaan ini. Jadi tidak ada solusi Y. Jadi perlu diingat kembali, karena D-nya bernilai kecil dari 0, maka persamaannya tidak akan pernah memotong sumbu X. Karena dia tidak memotong sumbu X, maka persamaan ini tidak memiliki solusi dari Y yang bernilai real. Karena ini tidak memiliki solusi Y yang bernilai real, atau karena persamaan ini karena tidak ada solusi Y, maka solusi X pun juga tidak ada yang memenuhi persamaan. 7 pangkat 2X plus 2 kali 7 pangkat X tambah 9 sama dengan 0, tidak ada. Jadi, karena Y tidak memiliki solusi, maka akan mengakibatkan X juga tidak ada solusinya. Oleh karena itu, persamaan ini tidak memiliki solusi dari X. Jadi, ketika kita mencoba untuk memfaktorkan, namun tidak bisa difaktorkan, ternyata di sini dia definite positif. Karena dia definite positif, maka dia tidak memiliki solusi Y. Karena dia tidak memiliki solusi Y, maka dia tidak memiliki solusi dari si X. Sobat Adsense, demikian penjelasan tentang eksponen. Semoga dapat dipahami ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya bersama Kasinta. Salam pintar. Sekian Sobat Adsense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsense, salam pintar!